Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Anies bisa dikatakan sebagai efek begitu. Pengurus kader partai lain ramai-ramai gabung Nasdem Riau. Ada apa? Ya justru dukungan-dukungan seperti ini yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini kan sangat menarik juga begitu bahwa ya after effect atau Anies effect menjadi kekuatan besar untuk kita dukung bersama-sama begitu kan. Ini kan juga menarik begitu. Bahkan para cebong dan basar kebakaran jenggot kalau kita melihat ini begitu. Ada apa ya? Mari kita baca terlebih dahulu ya. Komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra, dan juga ada cebong yang nimbrung di sini begitu. Seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya agak pedas juga ternyata ini. Anies Baswedan efek ya, petinggi P3, Gerindra dan Golkar di Riau ramai-ramai pindah ke Nasdem. Ada apa? Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Semua akan Anies pada waktunya. Mantap saudaraku. Wow. Udah muak dipimpin boneka Cina ini, alhamdulillah ini jarang ya RG itu orang masuk ke Nasdem namanya orang yang berakal. Lalu keluar dari Nasdem itu namanya dungu, begitu ya. Ya seperti inilah politik kita begitu kan. Cebipang Guto Kejang ini alhamdulillah mantap ini. Wow, jelas sudah para badut politik. Allahu Akbar. Banyak yang mendukung sebenarnya. Tetapi kenapa Anies Baswedan menjadi magnet di masyarakat? Karena salah satunya adalah Anies Baswedan bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang realistis begitu. Salah satunya membangun DKI Jakarta, prestasinya sangat luar biasa, mengatasi banjir dan sebagainya. Berbeda dengan kepala-kepala daerah yang hanya sana-sini pencitraan ya, hanya sana-sini main TikTok dan sebagainya begitu. Tetapi melihat sosok Anies Baswedan ini menjadi kekuatan besar ke atas kemajuan bangsa kita begitu kan. Ini baguslah orang-orang busuk ngumpulnya di Partai Nasdem semua. Wow, ini komentar-komentar para cebong di sini sudah nimbrung begitu kan, memberikan narasi yang tidak baik. Masa sih ini? Tanda-tanda zaman akan segera berubah menuju Indonesia yang lebih adil dan bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, ada yang panik bakal dibui. Setelah dipimpin KPK, bersih kaki tangan mafia oligarki, pemburu rantai dan oligarki, politikus dan pejabat korup. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Umat ini banyak sekali ya yang memberikan statement yang baik dan ada pro dan ada kontra begitu. Tapi inilah dari demokrasi kita begitu. Aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan. Tetapi kalau sudah pentolan dari petinggi partai ya, dari P3, Gerindra dan Golkar masuk di situ ya, ini menjadi kekuatan terbesar bagi Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik ya, Anies efek begitu kan. Ya pengurus kader partai lain ramai-ramai gabung kepada Nasdem Riau. Ada apa ini? Dari Pekanbaru Detik Sumut ya, pengurus dan kader sejumlah partai di Riau berlabuh ke Partai Nasdem. Mereka ramai-ramai bergabung ke Partai Nasdem usai partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Kemarin baru bergabung ke pengurus dari 7 ya pengurus PAC dari P3 Pekanbaru daftar caleg ya Anies Baswedan efek. Terang Ketua Bapilo DPW Nasdem Provinsi Riau Dedi Haryanto Lubis ini sangat menarik juga. Akankah dari partai-partai yang lain akan bergabung kepada Anies Baswedan atau simpatisan dari partai lain akan gabung ke partai Nasdem? Itu bisa jadi seperti itu begitu. Karena melihat magnet Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Partai Nasdem bahwa ya setiap hari ya setiap bulan banyak orang yang daftar kepada Partai Nasdem, bahkan ribuan begitu. Ini kan menunjukkan bahwa eksistensi Anies Baswedan ya diperhitungkan ya karena sudah diusung oleh Partai Nasdem. Ini kan menarik begitu. Kemarin baru gabung pengurus dari 7 PAC P3 ini. Selain P3 juga ada pengurus partai lain ikut bergabung. Mereka tercatat sebagai kader dan pengurus Gerindra dan Golkar. Ada juga ketua perempuan dari Gerindra gabung juga, dari Golkar juga ada, sudah bergabung beberapa waktu lalu. Imbuhnya yang akrab disapa DHL tersebut. Ini kan menunjukkan apa? Bahwa ini trust luar biasa begitu kan. Kalau Riau bersatu ini akan ada kemenangan besar kepada Anies Baswedan. Apalagi ya sekarang ini saya menganalisis bahwa ya mungkin saya orang pertama kali yang mengatakan itu. Partai Nasdem akan menjadi kekuatan di parlemen dan bahkan akan menguasai begitu kan. Saya bisa jadi seperti
seperti itu. Ya buktikan saja begitu kan. Mungkin bisa saja Partai Nasdem nanti bisa mengusung calon presiden di 2029 begitu kan. Bisa jadi seperti itu begitu. Karena kekuatan Partai Nasdem hari ini wow, sangat luar biasa begitu. Khusus untuk Sekretaris P3 Pekanbaru ya, Widi Yolanda bergabung Partai Nasdem sebagai bakal calon anggota legislatif ya, bacalek dari DPR RI. Sementara Ketua PCLM bergabung karena magnet Anies sebagai calon presiden dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut ya. Widi sendiri mendampingi Nasdem Riau di Jalan Diponegoro pada Selasa yang mendatang sambil membawa berkas syarat bacalek untuk didaftarkan ke KPU. Dihail mengaku terbuka dengan berlabuhnya politisi-politisi muda di Riau ke Nasdem, di mana terjadi lonjakan ketika Nasdem telah resmi mengumumkan Anies Baswedan. Lonjakan tersebut sejak awal kita umumkan, kami optimis kita akan sungguh meningkat dari berbagai kalangan, kata Dedi. Artinya apa? Artinya orang-orang yang keluar dari Partai Nasdem ya, yang kemudian datang dengan beribu-ribu orang begitu. Artinya benar apa yang dikatakan oleh Gus Coy yang mengatakan bahwa hilang satu tumbuh 1000 begitu. Ini sangat menarik begitu. Kalau Partai Nasdem hilang satu mungkin ya tumbuh 100.000 kan seperti itu begitu. Jadi apa? Artinya bahwa Anies Baswedan diperhitungkan di situ begitu. Jadi menjadi magnet luar biasa begitu. Dan saya mengatakan bahwa Partai Nasdem akan menjadi kekuatan besar dan akan memenangkan di parlemen nanti begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan juga sangat penting untuk kita pilih ya menjadi calon presiden atau menjadi presiden di 2024. Ini sangat menarik juga sebenarnya. Kalau kita analisis sama ya dengan daerah-daerah yang lain, ini menjadi kekuatan besar. Akankah daerah-daerah lain mengikuti rekam jejak Partai Nasdem yang akan di Pekanbaru, yang ada di Pekanbaru? Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena logika kita ya, pada hakikatnya yang diharapkan apa? P3, PAN misalnya. Kalau P3 misalnya mengusung dari yang lain atau P3 mengusung dari yang lain bukan kadernya sendiri untuk maju di Pilpres, ya sia-sia aja, sama saja membesarkan kader-kader yang lain begitu. Dan pada hakikatnya konstituensinya yang di bawah banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ya ini sama begitu, dalam artian bahwa wajarlah kalau ada kader-kader yang lain ya dari partai yang lain yang ingin mendukung Anies Baswedan lalu masuk kepada Partai Nasdem. Ini sangat menarik juga begitu. Ini menjadi kompetisi yang sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan ya komentar-komentar netizen ada pro dan ada kontra juga, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan pada hakikatnya Anies Baswedan menjadi efek luar biasa. Bahkan ya tidak menurut saya pribadi di Riau akan menjadi kekuatan besar dan menang. Tidak hanya P3, Golkar, Gerindra yang gabung di situ begitu, tetapi banyak begitu kan kader-kader yang memang ingin masuk kepada Partai Nasdem, beralih dukungan kepada Partai Nasdem. Ini menjadi contoh dan apresiasi sekali kepada Partai Nasdem begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa kita harus bergandengan tangan juga untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh kader-kader dari partai lain yang bergabung dengan Partai Nasdem sungguh luar biasa, dan ini menjadi kekuatan besar ya, menjadi kekuatan besar di parlemen ketika nanti ya akan terpilih semua, akan menjadi kekuatan, dan bahkan ya dari ambang batas 4% mungkin akan lebih bisa mengusungkan calon presiden dari Partai Nasdem di 2029. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.